yasma'un. Jamaah sholat gerhana bulan yang berbahagia, kita hadir dalam majlis ini tentu mengimani bahwa keberadaan alam semesta beserta segenap isinya adalah satu bukti kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai dari skala makrokosmos hingga mikrokosmos, struktur skala makro alam semesta tercermin melalui galaksi, bulan, busun, bintang, bintang hingga sistem planetan atau tata surya. Semuanya berukuran sangat besar, namun sangat jauh sehingga banyak yang hanya bisa dilihat melalui teleskop raksasa berteknologi canggih pada saat ini. Berkat cahaya yang mereka pancarkan membutuhkan waktu ratusan ribu, jutaan, ratusan juta, bahkan ada yang sampai bermiliar tahun untuk tiba di bumi. Padahal seberkas cahaya mampu menembus jarak 300.000 km dalam setiap dunia. Demikian pula struktur skala mikro alam semesta yang meliputi proton, elektron, atom, proton, molekul hingga benda-benda relik lainnya, termasuk virus yang sedang merebak di sekitar kita akhir-akhir ini sebagai wabah penyakit COVID-19 yang telah menjadi pandemi di segenap penjuru bumi. Kita tidak bisa menyaksikan langsung sebuah virus karena ukurannya jauh lebih kecil dari ketebalan sehelai rambut, membutuhkan mikroskop khusus yang dinamakan mikroskop elektron untuk melihatnya. Namun gejala-gejala yang ditimbulkan dapat dirasakan terutama pada saudara-saudara kita yang telah terjangkit penyakit ini. Semuanya adalah makhluk Allah, tak satu pun yang lepas dari sunatullah. Inilah makna Allah sebagai Rabbul Alamin, pemilik sekaligus penguasa dari seluruh keberadaan, Al-Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Apapun dan siapapun, baik yang sudah kita ketahui saat ini maupun yang belum kita ketahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu adalah tak lain sebagai ayat atau tanda akan keberadaannya. Dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, yang artinya kami Allah akan memperlihatkan pada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Surat Al-Fusilat ayat 53. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Malam ini Rabu, tanggal 15 Syawal 1442 Hijriah atau bertepatan 26 Mei 2021, terjadi lagi gerhana bulan total yang bisa disaksikan umat Islam Indonesia. Gerhana bulan dimulai pukul 16.44 waktu Indonesia bagian Barat. Awal gerhana total 18.11, puncak gerhana total 18.18, akhir gerhana total 18.26, dan akhir gerhana pukul 19 pukul 52. Peristiwa gerhana bulan total yang sedang terjadi dan sedang disaksikan sebagian kita pada saat ini sesungguhnya juga tidak lebih dari sebuah tanda atau ayat. Patut disyukuri pada saat ini kita memiliki pengetahuan lebih baik dalam memahami gerhana bulan yang termaktub dalam ilmu falak. Kita juga mengetahui bahwa gerhana bulan merupakan produk kesejajaran sebagai buah pergerakan bulan mengelilingi bumi dan pergerakan bumi mengelilingi matahari secara ritmis mengikuti sunatullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Gerhana matahari atau gerhana bulan hanyalah salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sains kita bisa lebih banyak mempelajari ayat-ayatnya di alam ini. Justru dengan terjadi gerhana memberi banyak bukti bahwa alam ini ada yang mengaturnya. Allah yang mengatur peredaran benda-benda langit sedemikian teraturnya sehingga keteraturan tersebut bisa diformulasikan untuk perakiraan. Allah berfirman dalam surat Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara da'ibain, wasakhkhara lakumul laila wan nahar. Dan Dia telah menentukan bagimu matahari dan bulan yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menentukan bagimu malam dan siang. Quran surat Ibrahim ayat 33. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matahari dan bulan beredar pada orbitnya masing-masing. Bagaimana bisa menyebabkan gerhana?
Pada awalnya orang-orang menganggap bumi diam, bulan dan matahari yang mengitari bumi dalam konsep geosentris. Kemudian berkembang pemahaman matahari yang diam sebagai pusat alam semesta, sementara itu benda-benda langitlah yang mengitarinya dalam konsep heliosentris. Bulan dan matahari juga dianggap punya cahayanya masing-masing, tetapi Al-Quran memberi isyarat bahwa walau terlihat sama bercahaya, sesungguhnya bulan dan matahari berbeda sifat cahayanya dan gerakannya. Matahari bersinar dan bulan bercahaya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayati liqaumin ya'lamun. Yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan benar. Dia yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Quran Surat Yunus ayat 5. Ayat Quran ini bukan hanya mengungkapkan perbedaan sifat sinar matahari dan cahaya bulan, tapi juga perbedaan gerakannya. Perbedaan orbitlah yang menyebabkan matahari tampak tidak berubah bentuknya, sedangkan bulan berubah-ubah bentuknya sebagai perwujudan perubahan tempat kedudukan dalam sistem bumi, bulan, dan matahari. Sesungguhnya gerak yang terjadi bukan hanya bumi yang berputar pada porosnya, tapi juga matahari dan bulan bersifat beredar pada orbitnya. Bulan mengorbit bumi, sementara bumi mengorbit matahari, dan matahari pun tidak diam, tapi matahari bergerak, tidak bergerak juga mengorbit pusat galaksi. Sinar matahari berasal dari reaksi nuklir di intinya, dan cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walau tampak matahari dan bulan berjalan dalam jalur yang sama, tidak mungkin keduanya bertabrakan dan saling mendekat secara fisik, karena orbitnya memang berbeda. Perjumpaan bulan dan matahari saat gerhana matahari dan perjumpaan bulan dan bumi pada saat gerhana bulan hanyalah ketampakannya. Ketika matahari tampak terhalang, bulan yang berada di antara matahari dan bulan dan bumi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sains menjelaskan fenomena yang sesungguhnya. Sains yang menghilangkan mitos dan meneguhkan keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan kebesarannya dan kekuasaannya dengan metode fenomena gerhana itu. Kita sekarang membuktikan bahwa sains telah memprediksi gerhana bulan malam ini. Ketika kita menyaksikan kebenaran pikir pelajaran sains, bukan berarti kebanggaan intelektual yang kita tunjukkan, melainkan ungkapan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau dari segala kekurangan, maka ampunilah segala kesalahan kita dari intelektual kami, dan berilah kami dari api siksa neraka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Menutup khutbah ini, marilah kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Qiyamah ayat 6 sampai 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alu ayyana yaumal qiyamati fa idza bariqal basar wa khasafal qamar wa jumi'a asy-syamsu wal qamaru yaqulu insanu yawma idzin ainal mafar ainal mafar kalla la wazara ila rabbika yawma idzin mustaqar. Dia bertanya, kapankah hari kiamat itu? Maka mata terbelakang ketakutan dan bulan pun telah hilang cahayanya. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Pada hari itu manusia berkata, kemana tempat lari? Tidak ada tempat berlindung, hanya Tuhanmu tempat kembali pada hari itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamara kullun fi falakin yasbahun. Wa qul rabbil warham